نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار صدق الله العظيم. Ikhwati fillah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kakeknya banyak di sini, Pak. Banyak. Kenapa saya bilang kakek dan nenek? Karena biasanya yang sampai ke masjid, di mana masjid yang banyak adalah para kakek dan nenek, para bapak dan ibu. Kadang-kadang anak remajanya belum banyak, tapi saya lihat di sini kayaknya remaja semua, walaupun sudah beruban. Remaja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada kajian lanjutan kita kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang membahas tentang zikir-zikir kita yang kita baca dalam sehari-hari kita sebagai bagian untuk melembutkan hati kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini sebenarnya adalah perilaku yang sudah kita jalankan dalam keseharian kita. Mulai dari bangun tidur kita sudah dilatih untuk menyebutkan nama Allah. Sebagus apapun pasangan kita, sebagus apapun rumah kita, maka ketika mata ini terbuka, yang dipuji bukan rumahnya, yang dipuji bukan pasangannya, bukan istrinya, bukan suaminya, tetapi yang langsung dipuji adalah yang maha menghidupkan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lisannya langsung mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sadar hatinya, yang bisa membangunkannya itu ternyata bukan alarm. Ya baik, banyak orang pakai alarm, nyala, dia melek tapi dipencet lagi, cuman buat bangunin doang, matiin lagi. Ternyata alarmnya setiap 10 menit bunyi, matiin lagi. Yang membangunkan kita adalah Rabbul Alamin, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melangkahkan kaki ke masjid juga menyebut nama Allah. Maka masuk dalam masjidnya juga menyebut nama Allah. Maka setelah sholatnya juga ia menyebut nama Allah. Maka zikir adalah bagian yang tidak terputus sebenarnya bagi seorang muslim dalam kesehariannya ia melakukan aktivitas. Nah, hari ini yang kita akan kaji adalah zikir-zikir yang masih berkelanjutan, yaitu pada hari Jum'ah. Pada hari Jum'ah kita sudah membahas di antara waktu yang mustajab. Waktu mustajab itu apa, Pak? Waktu yang manjur, waktu yang baik. Arti mustajab adalah terjawabnya, al-ijabah, terjawabnya doa-doa kita. Adalah satu di antaranya adalah ma yaqulu ba'da zawali syamsi ila al-asr, dari mulai zuhur ke asar. Nanti akan lebih kuat pada redaksi hadis bab ma yaquluhu ba'da al-asri ila ghurubi syamsi, adalah
bab yang membahas dari mulai waktu asar sampai dengan waktu maghrib. Jadi Bapak kalau sudah hari Jumat, waktunya sudah lewat salat Jumat, wabil khusus pada harinya adalah hari Jumat ba'da asar, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa diantara doa-doa yang bisa kita panjatkan? Semua doa bisa kita panjatkan pada waktu-waktu yang baik tadi, di luar tempat-tempat yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tempat-tempat yang tidak disyariatkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mana tempat terbaiknya? Rumah Allah tetap tempat terbaik. Jadi kalau hari Jumat ba'da asar datang ke rumah Allah, maka jangan sia-siakan setelah sholat asar dia berdoa. Di mana? Di rumah Allah. Yang masyru', yang sesuai syariat. Jangan kemudian ba'da asar dia bilang doa terbaik ini adalah sholat. Akhirnya saking pengen doanya, habis sholat asar dia sholat 2 rakaat. Boleh nggak Pak? Sholat 2 rakaat sesudah sholat asar. Sholat rawatib tidak boleh, ya. Sholat sunnah rawatib tidak diperbolehkan ba'dal asar, kecuali sholat-sholat yang menyebabkan atau ada sebabnya. Misalnya ada jenazah, ya, baru selesai dimandikan, ternyata adalah jam 2 siang, dibawa dia ke masjid untuk disolatkan ba'dal asar, setelah sholat asar, maka sholat sunnah yang demikian diperbolehkan. Sholat sunnahnya udah sholat asar, kemudian langsung imam mimpin sholat jenazah. Jadi sholat sunnah yang tidak boleh pada asal adalah sholat sunnah apa? Rawatib. Sholat sunnah rawatib, yaitu sholat yang mengiringi sholat fardu. Subuh tadi ini, sebelum subuh 2 rakaat itu luar biasa kebaikannya. Tetapi sesudah sholat subuh maka tidak usah dikerjakan. Kapan nanti bisa mengerjakan? Kalau sudah waktunya syuruk yang kita sebut dengan salat isyraq. Kalau sudah salat isyraq atau salat syuruk, maka setelah itu kita bisa meninggalkan area masjid, makan mendoan, minum teh, itu udah bisa itu. Kalau sudah salat syuruk, ya, salat isyraq. Nah, apa yang kita baca di antara bacaan-bacaan yang kemudian menjadi baik kita baca, ada kemarin kita membaca namanya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ini tuan. Istighfar pertama kita bisa baca Astaghfirullah, gitu ya. Kemudian naik tingkatannya Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kemudian naik tingkatannya Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Naik tingkatannya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya sampai dengan terakhir. Jadi kalau ba'da asar istighfar sebelum tenggelamnya matahari. Kadang-kadang orang bacanya setelah tenggelamnya matahari. Justru kemarin kita kaji al-asyi wal ibkar, waktu isya atau al-asyi adalah qabla ghurubisy syamsi, sebelum tenggelam matahari, wa qabla tulu'iha, dan sebelum terbitnya matahari. Astagfirullah, baca 100 kali Pak saya baca, bagus. Saya mau istighfar dan taubat, astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya ingin istighfar dan kemudian mengesahkan Allah, kemudian saya baru bertaubat,
Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Baca mi'ata marrah, 100 kali baca. Saya pengen doa yang kemudian mohon ampun pada Allah, mengesahkan Allah, dan kemudian mengagungkan Allah, maka saya baca Sayyidul Istighfar. Baca deh. Tinggal pilih, Pak. Empat-empatnya boleh, Ustaz. Empat-empatnya boleh. Mana yang mau dibaca duluan, silahkan. Yang jangan adalah melewati masa-masa hari-hari kita dengan tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara kebaikan waktu ba'da asar adalah memohon kepada Allah dengan beristighfar. Satu itu, Pak. Jadi kalau paket lengkap yang mana tadi? Saya pengen paket lengkap istighfar dan mentauhidkan, memuji Allah. Maka pakai tadi yang ketiga atau yang keempat. Baru bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara adab-adab kita bermunajat, berdoa kepada Allah, maka sempurnakan dengan dua hal yang jangan ditinggal. Yang pertama adalah bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum doa biasakan dua itu jangan ditinggal tuh. Sayapnya tuh dua jangan ditinggal. Minimal dia baca alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, baru minta sama Allah. Apa yang mau dia minta? Allah senang dipanggil dengan namanya ya Rabb, ya Malik, ya Kudus, senang tuh. Maka dia minta, disesuaikan dengan apa yang hendak kita minta. Minta apa? Minta rizki saya, maka sebut Allah yang maha pemberi rizki. Ya Razzaq, dia baca tuh. Saya minta ampunan, ya Ghaffar, dia minta tuh. Jadi sebut nama Allah dengan nama-nama yang baik sebagaimana Allah perintahkan dalam surat Al-A'raf, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama itu. Baru tuh. Tapi jangan ditinggal yang dua tadi, Pak. Tahmid dan salawat dulu sebelum mohon kepada Allah. Baru munajat dia kepada Allah. Doa. Setelah doa jangan lupa ditutup dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara adab. Karena banyak orang berdoa kemudian meninggalkan adab-adabnya, akhlak-akhlaknya dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Arba'in An-Nawawi 42 hadis itu ada orang datang tangannya begini. Dia tangannya begini, Pak. Jadi diantara yang menyebabkan doa kita diterima itu salah satunya adalah mengangkat tangannya. Musafir dia, perjalanan jauh. Tapi kemudian pakaiannya lusuh. Pakaiannya lusuh, Pak, kotor. Yang dibaca baik, ya Rabb, dia baca. Wahai yang mengatur kehidupan. Pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram. Yang dia makan, yang diminum haram, yang dia pakai haram. Maka bagaimana mungkin sampai kepada zat yang maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada adab untuk berdoa kepada Allah. Doa angkat tangan, musafir, yang dibaca baik, itu bagus semua tuh. 3 tuh kalau dalam bahasa kombo kita, Pak. Berdoa saja itu sudah kebaikan. Berdoa itu sudah ibadah. Karena sedang merendahkan diri di hadapan Allah. Berdoanya saja sudah ibadah. Yang dibacanya itu baik, musafir itu baik, caranya dia sudah baik, tapi ternyata pakaiannya, makanannya, minumannya haram. Bagaimana mungkin sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau hari Jumat, pakaianlah kita dengan pakaian yang baik, terbaik. Jadi Bapak kalau mau mengukur
Kita nih tiap Jumat, tiap hari ini lebih baik nggak? Ukurannya Jumat aja Pak. Ukurannya Jumat. Kalau Jumat sekarang pakaian yang dipakai ternyata dari 3 Jumat itu mulu. Udah mulai pada hitam-hitam di sini Pak ya. Karena habis dipakai kemudian digantung doang. Ini kan bapak-bapak banyak begitu tuh. Sayang-sayang pakai tiap Jumat digantung lagi. Hah? Pakai kaos aja, belakangnya ada tulisannya. Yang bisa baca tulisan ini bodoh, udah baca tuh. Jadi bodoh pula yang baca di belakangnya itu. Peci warnanya sudah belang-belentong itu Pak. Pecinya. Hari Jumat tidak menampilkan yang sudah terbaik. Padahal itu waktu yang terbaik. Dia datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian ala kadarnya. Sayang. Pilih Pak. Standar kita kalau mengukur Jumat ini saya lebih baik nggak sih daripada kemarin? Lihat aja dulu. Dari datangnya ke masjid udah lebih baik belum? Datang duluan boleh. Supaya apa? Dapat tembok. Datang duluan niatnya supaya dapat apa? Dapat tiang sama tembok. Karena saya kalau lagi naik nih di atas mimbar, itu saf yang pertama keisi itu yang mana? Yang ada tiangnya. Barisan yang suka diisi duluan, yang ada temboknya. Pinggir itu relatif penuh duluan Pak. Bukan tengah Pak. Ya. Lalu apa yang terjadi? Pada saat khutbah tertidur. Berat kehidupan dunia nih. 15 menit gak sanggup dia nahan itu. Anehnya setelah sholat gak ngantuk lagi itu. Jadi dia pikir kagak ada godaan syaitan itu di dalam masjid. Tidur dia, dengerin khutbah, tidak mendengarkan. Dengarnya sambil manggut-manggut ya Pak. Loh, sebenarnya nggak tidur, cuma kedip terlalu lama. Kedipnya kelamaan, nggak bisa ngangkat-ngangkat. Tidur. Sujudnya panjang, bukan karena banyak berdoa, karena ngantuk dia. Tidak mendapat manfaat dari Jum'ahnya. Padahal setiap Jum'ah mendengarkan wasiat takwa. Ittaqullah, takwa kepada Allah. Ternyata nggak ngaruh. Pantes. Kalau ternyata setiap Jumat dia mendapatkan wasiat takwa, tidak ada perubahan dalam hidupnya karena khutbahnya tidak dengan baik, salatnya tidak dilakukan dengan baik. Jadi kalau mau menstandarkan diri kita, pekan ini kita lebih baik nggak dari pekan lalu, lihat Jum'ah kita. Masukin tromolnya itu lebih baik nggak daripada yang kemarin. Tromol di sini stabil apa naik terus pagi? Stabil ya? Oh berarti emang senang stabil aja. Istiqomah namanya itu ya. Naik Pak. Naik itu bukan hanya pada jumlahnya, tapi pada kekuatannya. Boleh jadi hari ini 20.000, tapi rezeki yang ia punya hanya 100.000. Boleh jadi besok hanya 10.000, tapi kemudian rezeki yang ia punya 20.000. Mana yang lebih baik Pak? 20.000 punya rezeki 100.000, 10.000 punya rezeki 20.000. Mana yang lebih baik Pak? 20.000 punya rezeki 20.000, dia sedekahin 20.000 semua itu. Lebih baik lagi itu. 10.000 itu yang setengahnya itu lebih baik. Jadi ukurannya bukan banyaknya. Kalau kebutuhan masjid ukurannya banyaknya nih. Karena bayar listrik itu nggak bisa bicara bayar listrik. Mana yang lebih baik antara 500.000 atau 200.000? Listrik kita tetap naik. Ya, tapi kemampuan kita bersedekah itu menyesuaikan. Maka senang kita. Kalau datang hari Jum'ah, sambut dengan senang. Ya, jadi pada waktu asar perbanyak istighfar kepada Allah dan perbanyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta kepada Allah sesuaikan dengan kebutuhan kita, Nah, di sini di kitab ini dijelaskan. Sekarang kita masuk pada ketika ba'da salatil maghrib. Jadi kalau waktu Jum'ah itu dimulai dari kapan Pak? Hari Kamis waktu maghrib dan berakhir sampai dengan hari Jum'ah waktu maghrib, begitu ya?
patokan kita nih yang disebut hari Jumat. Jadi Bapak sudah mulai bisa baca tuh surat Al-Kahfi misalnya, itu dari kapan? Hari Kamis, ya, malam Jumat. Orang kita biasa sebut malam Jumat tuh, malam Jumat, begitu ya. Padahal hari Jumat itu sudah dalam hitungan Qamariyah atau perhitungan bulan. Nah, jadi mulai dari malam sampai dengan pagi, siang, sore itu akhir dari hari Jumat tadi waktu yang mustajab. Maka ketika waktu maghrib berakhir. Nah, ketika hari Jumat waktu maghrib, di antara doa yang baik boleh di luar hari Jumat, tapi pada hari Jumat setidaknya baca ini, Pak. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza insarafa min salatil maghrib yadkhulu fayusalli rak'ataini summa yaqulu fima yad'u. Rasul kalau habis salat maghrib Pak, kemudian dia salat sunnah. Kemana salat sunnahnya? Ke kamar. Ini Rasul, karena kamarnya berdekatan dengan masjid. Kalau Bapak salat maghrib sini, kemudian pengen salat sunnah di rumah, udah rumahnya jauh jalannya begitu ya, sampai rumah ada banyak godaan, udah disiapin makan malam sama istri, sudah disiapin ada makanan, nah nggak jadi, jangan-jangan tuh. Makanya kadang-kadang kita hanya sholat di tempat ini, kemudian berpindah tempatnya, pindah di tempatnya, bergeser tempatnya, ya, walaupun bukan di kamarnya tapi bergeser tempatnya, kemudian melaksanakan sholat sunnah ratib itu 2 rakaat. Ya. Apa yang kemudian dilakukan? Maka Rasul sesudah sholat sunnah tadi, Pak, sesudah sholat sunnah tadi yang 2 rakaat tadi, ya, kata Ummu Salamah, dia datang ke kamarnya. Ummu Salamah ini satu di antara istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang suaminya wafat, ya, namanya Abu Salamah. Ketika wafat matanya tidak terpejam, terbelalak, masih terbuka. Maka kemudian Rasul datang, ditutup, ya, matanya. Jadi kalau ada melihat orang yang wafat kemudian matanya terbuka, mulutnya masih mangap, itu jangan sebentar-sebentar langsung ngomong rahasia ilahi. Kenapa itu? Kita nggak tahu ya dosa apa yang dilakukan, mulutnya kebuka, padahal keluarganya lupa, belum nutup. Keluarganya takut, nggak bisa nutup. Jangan. Kalau itu dilakukan, maka langsung datang kita yang nutup. Makanya diantara yang kita lakukan ketika melihat jenazah adalah membuka wajah dari jenazah, karena Rasul melakukan itu. Bapak kalau datang takziah sampai pintunya doang apa sampai depan jenazah, Pak? Sampai depan jenazah. Dilihat nggak tuh jenazahnya? Lihat. Saya mati, saya juga akan mati, kamu sudah mati duluan, kan gitu. Kita doa tuh untuk jenazah itu. Nah, Abu Salamah matanya terbelalak, masih kebuka, maka Rasul doakan. Itu masyhur nanti ya, doa Rasul kepada Abu Salamah. Nah, istrinya Ummu Salamah ini nanti menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ia minta pengganti yang lebih baik dari Abu Salamah, dan tidak ada yang lebih baik dari Abu Salamah kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul masuk kamarnya, sholat 2 rakaat, habis sholat maghrib. Baca, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Pendek, Pak. Tapi tolong baca habis maghrib setelah sholat sunnah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Dari kitab Ibnu Sunni dengan redaksi Hasan. Jadi ini bisa kita amalkan. Apa artinya? Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan hati.
Terus apa yang diminta? Ini kan baru merayunya nih. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, yang bisa membolak-balikkan hati. Apa yang diminta? Tsabbit. Dia minta, ya Allah, tetapkan, ya, tetapkan, tsabbit qulubana, hati kami ini, ala dinika, dalam jalan agamamu, dalam jalan syariatmu. Yang kita minta ketetapan hati untuk terus beragama Islam. Yang kita minta ketetapan hati untuk terus menerima ketentuan Allah. Tsabbit qulubana ala dinik. Itu yang diminta. Jadi ini kalimat ini adalah kalimat yang langsung diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan semua doa bagus nih Pak. Tapi kalau ada doa yang langsung diajarkan sama lisan yang paling mulia, berarti bagus nggak tuh Pak? Bagus. Doa apa aja yang kita sesuai kebutuhan kita tuh bagus banget tuh kita minta. Tapi kalau ada doa, ada zikir yang Rasul saja ngucap, begitu ya, itu bagus banget. Maka amalkan. Di antara banyak doa-doa kita, amalkan satu di antaranya ini. Habis sholat maghrib, kalau habis maghrib kan kemarin zikirnya apa Pak? Habis maghrib nggak boleh banyak makan minyak nih batu urus ya. Apa kemarin? Habis sholat maghrib Pak, apa yang kita baca kemarin? Ini saking khusyuk atau saking lupa ini? Oh kelamaan. Apa? Ajirni minan nar, ya. Baca tuh 7 kali. Itu kan habis maghrib tuh. Allahumma ajirni minan nar, dibaca tuh ya. Kemudian dia baca apa lagi tuh? Allahumma antas salam, boleh. Terus yang kemarin sudah kita pelajari 10 kali apa yang dibaca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu habis subuh sama habis maghrib 10 kali. Allahumma ajirni minan nar, jangan lupa 7 kali. Begitu ya. Itu yang habis maghrib. Nah, kalau sesudah sholat sunnahnya, ini kan sholat sunnah tadi 2 rakaat habis maghrib, maka dia baca ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Berapa kali? Minimal 1 kali. Mau takrir 3 kali boleh. Tapi dalam hadis ini tidak dijelaskan Rasul membaca 3 kali, 7 kali atau 10 kali. Maka sesuatu yang tidak dijelaskan, ya, tidak dijelaskan ikatannya berapa kali, maka boleh dibaca 1 kali atau i'adah, mengulangnya jadi 3 atau 5 atau 7 atau 10 dan seterusnya. Jadi semua doa yang tidak ada penjelasan berapa kalinya itu boleh kita baca berulang kali. Tapi kalau sudah ada yang angkanya Rasul sebut, maka ikuti saja yang Rasul sebut itu. Contoh baca subhanallah habis sholat 33 kali. Ya udah kita ikut aja 33 kali. Boleh nggak 1000 kali? Boleh. Tapi ngikut Rasul yang 33 itu lebih bagus. Begitu ya. Ada subhanallah, ada Allahu akbar, kan begitu ya. Ada alhamdulillah. Setelah sholat kita baca, maka ikuti bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita. Ya, kita baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Sudah hafal semua Pak? Hafal ya? Kayaknya sudah biasa baca nih muka-mukanya nih. Cuma lupa. Oh, suka dibaca dalam sujud terakhir. Baik. Baca ini ketentuan tadi yang sedang kita baca dalam redaksi yang kita bahas adalah dari Ummu Salamah. Setelah selesai salat maghrib, Rasul ke kamar, salat 2 rakaat, kemudian membaca doa yang tadi sudah kita baca bersama. 1 ya, sudah kita pelajari, zikir kepada Allah di waktu maghrib.
yang lainnya. Ini cepat sekali kitab itu. Bab ma yaqra'uhu fi salatil witir wa ma yaquluhu ba'daha. Nah, ini kita kaji sampai sini saja dulu. Bab selanjutnya, nah ini menjadi perhatian buat kita. Salat witir. Salat witir bisa dilakukan kapan? Kalau berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Abu Hurairah, saya diwasiatkan dari kekasihku. Ausani khalili, saya diwasiatkan dari kekasihku, namanya Rasulullah SAW. 3 yang jangan ditinggal oleh Abu Hurairah, suruh 3. Salah satunya adalah jangan tidur sebelum sholat witir. Maka berarti pelaksanaan sholat witir bisa dilakukan adalah di penghujung malam kalau dia melaksanakan sholat malam, atau dia sebelum tertidur, yaitu sebelum istirahatnya. Yang tidak boleh melaksanakan 2 witir dalam 1 malam, itu namanya nggak witir lagi, nanti nggak ganjil. Jadi witir bisa dilakukan sebelum kita istirahat atau setelah sholat malam. Kalau niat sholat malam dia lakukan, dia niatkan sholat malam, maka diakhirkan witirnya. Tapi kalau misalnya lelah, capek, aduh saya malam nggak tahu nih bisa bangun apa nggak, khawatir lewat witirnya, maka kemudian dia tegakkan sholat sunnah witirnya itu. Nah, di antara yang menjadi fadilah keutamaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat witir adalah membaca surat pilihannya. Ya, hadis ini disampaikan dari berbagai macam sahabat nantinya. Yang pertama, Rasul itu senang dalam witir itu. Witir itu 3 rakaat, boleh 1 rakaat ya, 3, 5, 7 ya. Tapi yang paling umum dilakukan adalah 3 rakaat. 3 rakaat itu, rakaat pertama Rasul membaca setelah suratul Fatihah adalah surat Al-A'la. Al-A'la itu yang bagaimana Pak? Sabbihis marabbikal a'la. Rakaat kedua membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. 3. Al-A'la, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Fa'in nasiya. Jadi dalam kitab ini ya luar biasa nih. Kalau sampai kita lupa atau belum hafal Pak, contoh misalnya nggak pede dia baca surat Al-A'la, dia baca surat Al-Qadar rakaat pertama, maka rakaat kedua atabiha, maka rakaat keduanya ya jangan ditinggalkan, ngikutin Rasul, yaitu adalah membaca surat Al-Kafirun. Seandainya dia juga agak hafal tuh surat Al-Kafirun misalnya gitu ya Pak, maka rakaat ketiga jangan ditinggalkan juga tuh, kalau bisa dia baca surat Al-Ikhlas. Jadi 3 rakaat yang dilakukan sebisa mungkin mengikuti salah satunya. Kalau dia tidak hafal, tidak punya kemampuan hafalan tadi yang baik, maka jangan ditinggalkan semua. Ya, fa inna nasiya sabbihis fil ula atabiha ma'a qul ya ayyuhal kafirun. Fa inna nasiya, bahasanya di sini halus ya. Kalau lupa gitu ya, padahal mungkin kalau nggak hafal gitu ya. Kalau lupa nggak sempat baca sabbihis, ya baca dong rakaat keduanya itu Al-Kafirun. Kalau dia nggak bisa juga tuh, lupa, maka rakaat ketiganya baca surat Al-Ikhlas. Pertanyaannya boleh nggak dibaca semuanya? Ya boleh saja. Tapi ini bicara adalah kita sedang bicara apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ketiga, rakaat ketiga itu dibaca surat Al-Ikhlas. Dalam redaksi lain di sini dalam Imam Tirmizi, wal muawwidataini, dan juga 2 muawwidzatain, namanya 2 ta'awuz, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi baca Bapak kalau witir nih, Allahu Akbar, baca nih. Wah, nggak baca sabihis, ya sudah, rakaat kedua Al-Kafirun. Mau lupa nggak baca Al-Kafirun, maka rakaat ketiga baca Al-Ikhlas minimal. Syukur-syukur ditambah Al-Falaq dan An-Nas. Gitu ya Pak ya. Kalau lagi sholat di rumah nih sendiri nih, sholat witir, kan lagi hari Jumat nih,
witiran masa saya nggak witiran juga hari Jumat. Witir, jaga tuh witirnya, baca ini tadi. Setelah witir, isnadnya sahih, ya. Hadis ini sahih. Dari siapa? Dari Ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu. Nah, hadis terakhir yang kita baca. Kalau sudah selesai witir, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama minal witr, kalau dia sudah salam dari witirnya, qala, nah ini yang dibaca kalau setelah witir, Pak. Subhanal malikil quddus. Itu yang dibaca tuh. Dalam riwayat Nasa'i dibaca 3 kali. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Di sini kalau habis tarawih itu witir baca itu enggak? Iya. Udah bener tuh. Kadang-kadang kan kita baca itu tapi kagak tahu hadisnya apa ya, gitu. Nggak yakin gitu, belum pernah baca hadisnya. Nah ini sekarang hari ini nih kita lagi baca hadisnya. Jadi kalau sudah witir, kenapa sih orang kalau di masjid-masjid baca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malik? Ini dari Nasa'i. Udah jawab begitu kalau Jamaah Muharram itu. Kenapa itu, Pak? Kok kalau habis witiran bacanya Subhanal Malikil Quddus? Bapak ngaji itu dalam kitab Al-Azkar, ya, diriwayatkan oleh Nasa'i. Emang itu bacaannya, begitu. Rasul nyontohinnya begitu. Jadi yang dibaca Subhanal Malikil Quddus, Maha Suci Allah yang Maha Al-Malik Al-Quddus. Apa artinya Al-Malik? Yang Maha menguasai, Maliki Yaumiddin, ya, memiliki kerajaan, yang Maha menguasai, Istaulad, menguasai, Al-Quddus, dan Maha Suci. Jadi kita membaca sesudah witir itu yang dibaca 3 kali, Pak. Dan ini ada perintahnya. Nah, kita sampai di sini saja dulu. Salasa marrat. Ini diperintahkan oleh Rasulullah dengan modelnya contoh, bukan baca ini, bukan begitu. Hadis itu banyak modelnya. Rasul nyuruh, itu hadis. Kedua, Rasul langsung praktekin, dilihat oleh sahabat, didengar oleh sahabat, itu hadis. Rasul diemin, ada sahabat yang baca, Rasul diemin, itu juga hadis yang kita sebut dengan sunnah. Kami persilahkan kepada jamaah di antara 2 yang sudah kita kaji sesudah sholat maghrib dengan sesudah witir. Apakah ada pertanyaan atau ingin mempertajam pada kesempatan yang mulia ini? Fal yatafaddal mashkura. Kami persilahkan. Oke, langsung mau pada praktek semua nih. Prakteknya nanti habis apa? Habis maghrib sama habis witir. Silakan, Ustaz. Fadhal. Ini agak banyak boleh guys. Boleh ya. Saya dengar ada sunnah pakai surban gitu. Apa betul tuh? Apanya maksudnya? Pakai surban, pakai rendang gitu. Oh, maksudnya menggunakannya dengan cara seperti ini? Ya, betul. Gini? Oke. Baik, di antara banyak model yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Syama'il nanti ya, kepribadian agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak, tetapi ada yang sifatnya saksiyah. Saksiyah itu apa yang melekat pada Rasul itu boleh dijadikan acuan sunnah, tapi tidak juga berlaku kepada semua kita karena ketidakmampuan kita. Ya, contoh misalnya begini, Rasul itu senang memelihara yang namanya apa ini namanya? Jenggot ini. Kita udah pakai kemiri, pakai minyak onta ya. Dulu saya di pondok itu tulang sumsum kambing itu, Pak. Katanya bagus, nanti akan lebat. Begini-begini aja nih dari dulu tuh ya. Bau iya, ya. Bau mah iya. Tapi ternyata nggak terbukti itu ya. Si kemiri sama si sumsum tulang kambing itu apa? Dengkul kambing itu. Nah, itu tidak menjadi hukum sunnah bagi kita begitu. Tapi kalau dia punya kemampuan, dia punya
yang sama, maka boleh mengikuti Rasulullah. Begitu pula dalam hal pakaian tadi, Pak. Pakaian ini kan selendang, kan Rasul pakai imamah nih. Itu ada, Pak. Imamah itu ada sampai ke sana sanaknya, pakai apa namanya? Sorban itu. Sorban ini dipakai di kepala, itu ada sanatnya sampai ke Rasulullah. Tapi ada orang nggak punya beginian, Pak. Maka itu juga tidak melekat menjadi sunnah bagi dirinya, begitu. Dalam pakaian juga demikian, ya. Apa yang dipakai Rasul, kalau sahabat itu kan luar biasa, Pak. Jangankan yang dipakai, ada dengar Rasul begini, Rasul demen makan labu. Kata Anas bin Malik, semenjak hari itu saya senang makan labu, begitu. Saking ngefans gitu ya sama Rasul itu, saking teladannya Rasul. Yang dimakan, yang disenangi Rasul aja dia langsung jadi ikut seneng. Nah, jadi kalau kembali kepada pertanyaan kita, pertama, apakah ini diantara banyak cara menggunakannya justru imamah yang punya sanatnya, tidak menggunakan yang seperti ini, ya. Jadi saya nggak tahu kalau ini yang dimaksudkan adalah menjadi sunnah. Sunnah ini kan menjadi nilai ibadah, ya Pak ya. Apakah ini di bagiannya adalah sunnah karena meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu menurut hemat kami, saya tidak tahu tuh ini bagian menjadi sunnah atau tidak. Tapi yang jelas bersanad adalah cara menggunakan imamah. Jadi kalau cara Rasul jalan cepat, ya itu kita mengikuti. Ya kalau kita punya kemampuan tadi dalam kondisi yang sehat badannya. Rasul itu kan sampai umur 63, Pak. Setelah hijrah sampai ke kota Madinah kan umurnya 53 itu ya. Itu kan jalannya cepat. Sampai di kita umur 52 udah asam urat. Boro-boro jalan cepet itu. Gitu, Pak ya. Maka dia tidak lagi berlaku seperti harus mengikuti Rasulullah SAW karena ada kesehatan yang tidak bisa ia lakukan. Nah, hal-hal demikian tadi kami sampaikan, ada sunnah yang sifatnya saksiyah, kepribadian yang tidak bisa kita ikuti semua. Ada yang kemudian bisa kita maksimalkan menjadi ibadah yaumiyah kita. Nah, oleh karena itu, kalau terhadap pertanyaan tadi yang disampaikan Abdurrahman, apakah ini bagian menjadi sunnah? Saya tidak tahu nih. Saya belum membaca menggunakan seperti ini ya untuk dipakai. Tapi menggunakan ini sebagai imamah, ya ada sanadnya cara menggunakan sorban ini menjadi ikat kepala atau imamah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya, Ustaz ya? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada hadis ya, kalau sebelum tidur lah, dan juga membaca surat Al-Mulk supaya kita dari kubur. Nah, bagaimana kalau misalnya di dalam teks surat itu tadi Al-Mulk terbaca dalam 3 bagian. Nah, Al-Mulk panjangnya dari 3 bagian. Jadi nggak membaca yang tadi yang langsung dari ini. Habis witir. Doanya apa? Waktu witir membacanya. Oh, di sholat witirnya. Baik. Baik, terima kasih. Boleh nggak? Jawabannya boleh secara fikih. Kita baca surat Al-Muluk agar terhindar dari azab kubur. Ya, salah satu fadilah surat Al-Muluk adalah menjaga kita dari fitnah atau azab kubur. Itu bagus, Pak. Jadi baca surat Al-Muluk. Saya salah satu surat favorit itu adalah surat Al-Muluk. Bahkan diantara yang kami lakukan ketika mohon maaf, misalnya ada orang yang nazak, yang sakarat berkepanjangan, salah satu surat yang kami baca juga surat Al-Muluk. Ya. Jadi biasakan baca surah Al-Muluk, bagus untuk menjaga diri kita dari azab kubur. Itu jelas hadisnya ya. Lalu boleh nggak? Boleh, secara fikih itu boleh. Jadi baca itu 3 bagian dalam rakaat pertama, misalnya ayat 1 sampai ayat 10, begitu ya. Rakaat kedua selanjutnya dan rakaat ketiga. Pertanyaan fikihnya jawabannya boleh, karena kita diperintahkan membaca surat yang kita sukai. Itu boleh, sah-sah gitu. Tapi kita baca hari ini bagaimana Rasul membaca. Nah, jadi kalau ditanya boleh, boleh. Tapi kalau kamu milih mana? Saya ngikutin yang Rasul senang baca, begitu kira-kira jawabannya.
Jadi yang itu nggak salah, tapi membaca yang begini itu top bagus karena Rasul bacanya begini. Nah, jadi sama seperti surat-surat yang lainnya. Waktu subuh itu kan Rasul senangnya baca surat A dan B, ya. Itu namanya combo. Rasul senang baca surat Al-Insan misalnya di waktu subuh. Senang baca sajadah pada hari Jumat. Kita nggak pakai itu, maka boleh. Tapi yang ngikutin Rasul itu juga lebih bagus. Pada saat Jumat Rasul senang bacanya surat Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Itu kan combo tuh, Zat. Imamnya kagak, dia bacanya surat Al-Qari'ah, surat At-Takasur. Boleh nggak? Boleh. Sah nggak? Sah. Kalau ditanya mana yang lebih disukai oleh Rasul, Rasul dulu ngamalinnya begitu. Nah, jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Jibnu, bolehkah kita membaca? Karena saya senang menjaga dari azab kubur tadi, sangat diperbolehkan. Bagus. Tapi balik lagi, bagaimana Rasul biasa witir? Hari ini kita kaji yang dibaca Rasul Al-A'la, Al-Kafirun, dan Al-Ikhlas, serta dua surat lainnya yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Begitu Ustaz ya? Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.